Sepertinya ini alasan HRS tak menggunakan exit permit untuk pulang ke Indonesia. Membaca tulisan penulis Sewot Ninanor yang berjudul Dubes Agus Miftah bongkar telak omong besar Rizik, saya tergelitik untuk menambahkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan Habib Rizik Syihab mentoyibkan diri alias tidak pulang-pulang hingga sekarang. Ninanor menuliskan bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Miftah, sebenarnya Rizik Syihab itu sudah pernah mendapatkan exit permit atau bayan safar pada tanggal 2 Desember tahun 2018, tapi tidak digunakan untuk terbang ke Indonesia. Pertanyaannya, mengapa tidak digunakan untuk terbang ke Indonesia? Dan sesuai dengan judul dari tulisan, Ninanor hanya menyampaikan informasi keterangan yang diberikan oleh Duta Besar Indonesia, dan di sini saya ingin melanjutkan apa yang sudah ditulis oleh Ninanor tentang exit permit dulu. Saya diceritakan seorang teman yang pulang ke Indonesia setelah belasan tahun dia tinggal secara ilegal di Switzerland atau biasa kita sebut Swiss. Dia menceritakan proses kepulangan ke Indonesia yang bisa dilakukan setelah dia mendapatkan exit permit dari pemerintah Swiss. Keputusan untuk pulang diambil karena dia sudah tua atau mungkin tabungannya dirasa sudah cukup untuk mengcover masa tua dia. Awalnya, dia mendatangi KBRI dan urus akhirnya exit permit, dia pun keluar. Dari KBRI sendiri, dia dibekali surat perjalanan atau paspor sementara yang hanya berlaku 10 hari saja, artinya dia harus keluar dari wilayah Swiss dalam waktu 10 hari. Setelah itu urus lagi, karena dia tinggal di Swiss tanpa izin atau ilegal, maka dia dikenakan denda overstay sebanyak ribuan dolar yang katanya cukup menguras tabungan yang sudah dia kumpulkan. Namun akhirnya teman saya ini tetap pulang ke Indonesia dalam kurun waktu masa berlakunya exit permit itu setelah lunas membayar uang denda. Sekarang kalau saya membandingkan apa yang terjadi pada teman saya yang overstay di Swiss dengan seluruh keluarga Rizik Syihab yang overstay di Saudi Arab, bisa jadi kemungkinan exit permit yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember tahun 2018 tidak digunakan karena Rizik Syihab tak mampu membayar denda overstay untuk seluruh jumlah anggota keluarganya yang sudah tinggal di Mekah sejak tanggal 27 April tahun 2017 atau lebih dari 1 tahun. Kalau dikatakan denda yang harus dibayar per orang itu sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat untuk 11 orang berarti 55.000 dolar Amerika Serikat. Secara logika, uang sejumlah 55.000 dolar Amerika Serikat untuk seorang Rizik Syihab kecil, bukankah selama dia di Mekah, banyak pejabat dan pengusaha datang mengunjunginya, minta saja pada mereka untuk urunan, itu baru perkiraan jumlah yang harus dibayar untuk bisa keluar dari Arab Saudi. Bagaimana dengan tiket pesawat dan lain-lain? Mungkin Rizik Syihab memerlukan uang tambahan harga tiket pesawat dikalikan 11 orang. Jika harga tiket pesawat ekonomi seharga 1.500 dolar Amerika Serikat, berarti Rizik memerlukan 18.000 dolar Amerika Serikat tambahan. Jumlah perkiraan uang yang harus disediakan untuk bisa keluar dari Arab Saudi sebesar 73.000 dolar Amerika Serikat itu 1 miliar rupiah lebih sedikit. Duh, kecil, beneran kecil buat sosok sebesar Rizik Syihab. Kok bisa gak terbayar dan surat exit permit itu jadi kadaluarsa? Atau bisa jadi exit permit itu hanya dikeluarkan atas nama Rizik Syihab saja, sementara untuk istri, anak, menantu dan cucunya exit permit itu tidak dikeluarkan, dan Rizik tidak mau meninggalkan keluarganya di Mekah. Itu juga bisa jadi prinsip mangan orang mangan sing penting kumpul sepertinya menjadi pegangan, apalagi kasus chat pornonya dia sudah di SP3 kan pada bulan Juni tahun 2018. Secara logika tak ada alasan yang harus ditakutkan untuk pulang, tapi Rizik tetap tidak pulang dan memutuskan bertahan bersama keluarga di tanah air orang. Di luar dari dua kemungkinan yang saya tulis di atas, dari pihak Rizik sendiri sepertinya isu ketidakpulang sang imam besar menjadi sebuah bahan gorengan untuk menekan pemerintah Indonesia, seperti isu yang sempat dihembuskan pada saat ulang tahun FPI ke-21. Rizik menuding pemerintahan Presiden Jokowi meminta ke Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal hingga pelantikan presiden pada Oktober tahun 2019. Pada videonya, Rizik menunjukkan bukti surat 2 lembar yang disebutnya
sebagai surat pencekalan. Tak ayal, video Rizik pun langsung viral. Di sisi lain, memang bukan hal yang mustahil jika jajaran aparat Indonesia harus menyiapkan sebuah prosedur standar operasional khusus untuk memantau sepak terjang dan perkataan Rizik Syihab jika dia pulang ke Indonesia, karena diakui atau tidak, niat Rizik Syihab untuk mencetuskan revolusi, baca kekacauan, kegaduhan di tanah air begitu kentata sejak lama, bukan hanya baru terdengar kemarin saat demo UU Cipta Kerja, dan ini akan menyempitkan kemungkinan Rizik Syihab untuk mengguncang Indonesia. Secara pribadi, saya menyimpulkan bahwa kehidupan seorang Rizik Syihab ini sungguh mengenaskan. Imam Besar Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi, kata Ketum FPI Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis dari atas mobil komando, Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Entah sudah kali keberapa kabar akan kepulangan HRS berhembus, sudah sering, berkali-kali, tapi yaitu, sejauh ini kenyataannya HRS masih di Mekah, tidak jadi dan pada akhirnya pasti menyalahkan pihak pemerintahan Presiden Jokowi, padahal sebelum kabar kepulangannya yang terakhir itu, yang disampaikan oleh Sabri di atas, pemerintah sudah jelas bersikap asteris, kalau mau pulang ya pulang aja kenapa sih, kata Menko Polhukam, Mahfud MD, dikutip dari Tribun News, kabar dari Arab Saudi melalui Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu Abe Gebril mengungkapkan bahwa status Habib Rizik dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah atau belum bisa keluar dari negara petrodolar tersebut, berdasarkan komunikasi kami dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bahwa sampai detik ini nama Muhammad Rizik Syihab, MRS, dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah sama dengan belum bisa keluar Saudi, kata Agus pada Detikcom. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pada akhirnya Dubes Agus malah dianggap sebagai penghambat kepulangan HRS, bahkan disebut sebagai agen BIN. Luar biasa, sebagai awam, sebenarnya ada HRS atau tidak itu tidak ngefek, ada dia atau tidak, politik Indonesia tetap saja berisik, dan kalau memang HRS ingin pulang, ya pulang saja, jangan kebanyakan drama. Kalau masih mengaku sebagai WNI, ya pihak HRS secara resmi sebaiknya harus berkonsultasi dengan pihak KBRI di sana, agar pemerintah bisa hadir. Agar bisa hadir, tentu saja harus ada permohonan dari yang sedang bermasalah, tidak usah gengsi-gengsian, percayalah, sebagai sesama anak bangsa, HRS pasti akan ditolong. Kita harus percaya pada kemampuan pihak KBRI, karena yang sudah diproses secara hukum saja, dengan profesionalismenya tak terhitung berapa TKI terpidana yang berhasil bebas dan dipulangkan, apalagi soal HRS yang sepertinya hanya masalah denda. Indonesia jelas tidak miskin-miskin amat. Selanjutnya, bila benar HRS bisa pulang atas bantuan KBRI, akan banyak hal yang bisa dijelaskan dan menjadi terang benderang, menjadi nyata menghilangkan sisi dramatisasi dalam permainan korban versus dizalimi. Iya, selama ini seakan HRS bermain sebagai korban dan pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pihak yang zalim, padahal tidak ada bukti sama sekali. HRS ke Saudi atas kemauannya sendiri, HRS banyak kegiatan dengan politisi di sana dan bergimik politik juga atas kemauannya sendiri. Tidak terlihat campur tangan pihak pemerintah atau Presiden Jokowi, yang ada adalah tidak elok berpolitik di tanah suci, di wilayah kedaulatan sebuah negara yang berhubungan baik. Sepertinya HRS telah menginjak kehormatan Kerajaan Saudi Arabia. Kalau itu yang terjadi, ya pantas saja bila kemudian dia dicekal. Bila benar HRS pulang, kasus-kasusnya yang sempat mangkrak juga bisa cepat diselesaikan. Kasus chat hot dengan Firza Hussein juga bisa dijelaskan. Walaupun kasus chat panas itu sudah bukan kasus hukum lagi, namun di hasanah pergosipan masalah tersebut masih belum ada kejelasan, benar atau tidak. Kalau tidak, siapa pembuat onarnya? Sedangkan kalau benar, ya, kemudian bila benar HRS pulang, tentu pemerintah Indonesia melalui aparatnya akan lebih mudah mengawasi dan mengantisipasi setiap manuver yang akan dilakukan HRS. Pihak keamanan bisa dengan mudah menelusuri siapa di belakang HRS. Bila memang itu ada, pihak keamanan juga bisa segera mengamankan. Bila memang HRS terbukti berbuat hal yang melanggar hukum, secara politik, Indonesia juga tidak perlu
takut pemerintahan yang sekarang dalam kondisi kuat, pihak lawan sedikit demi sedikit telah dipreteli kekuatannya. Bila masih ada yang menentang seperti yang terlihat dari demo, sebenarnya itu hanya masalah kurangnya sosialisasi, masalah pemberian informasi yang tidak cukup, dan masalah masih banyaknya hoaks. Terakhir, kalau mau pulang ya dipersilahkan. Pemerintah Indonesia dan perwakilannya di Arab Saudi sepertinya sudah begitu sangat gamblang menjelaskan caranya. Kalau masih tidak percaya, ya silahkan saja tanya Eyang Google. Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizik Syihab mengumumkan rencana kepulangannya ke Indonesia setelah bertolak ke Arab Saudi pada 2017. Pengumuman tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube Front TV, Rabu, tanggal 4 November tahun 2020. Insya Allah saya dan keluarga hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 pukul 19.30 waktu Saudi akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia Airlines, nomor penerbangan SV816, terbang dari Kota Jeddah menuju Jakarta langsung, ujar Rizik yang didampingi para pengurus FPI. Adapun Rizik akan tiba di Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2020 melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rizik pulang ke tanah air tak seorang diri, ia pulang beserta keluarganya.